Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Doakan kalian dalam keadaan sehat dan dalam kondisi yang tetap semangat untuk belajar. Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang perpangkatan dan bentuk akar. Yang bagian pertama kita akan belajar tentang pangkat bulat positif, negatif, pangkat nol, dan pangkat pecahan. Yuk langsung kita mulai aja pelajarannya. Kita mulai dari pangkat bulat positif. Nah, suatu bilangan berpangkat bilangan bulat positif diartikan sebagai perkalian berulang bilangan tersebut. Jadi A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A terus sebanyak N kali. Contohnya 3 pangkat 4 dari 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Kemudian negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 8. Negatif 2 pangkat 4 sama dengan 16. Negatif 2 pangkat 5 sama dengan negatif 32. Dan ini kalau kalian lanjutin lagi, negatif 2 pangkat 6, ini hasilnya nanti ketemunya 64. Nah, jadi kalau bilangan negatif pangkat ganjil hasilnya negatif, bilangan negatif pangkat genap hasilnya positif. Gitu ya. Ini udah waktu kalian kelas 7 lah, udah bisa ini. Kemudian kita coba. Nah, tentukan nilai perpangkatan berikut. Nah, pangkat bulat positif mudah ini mah. 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Kemudian negatif 7 pangkat 2 berarti negatif 7 kali negatif 7. Masih positif ya hasilnya. Negatif pangkat genap sama dengan 49. 2/5 pangkat 3 berarti 2/5 kali 2/5 kali 2/5 sama dengan 8/125. Oh ya, yang harus kakak ingatkan adalah begini. Kalau kalian menulis 2/5 pangkat 3 dan yang kalian maksud itu 2/5 nya dipangkatin 3, nulisnya harus gini, harus dikurung. Jangan sampai kalian nulis 2/5 pangkat 3 tapi nulisnya kalian gini nih, 2/5 pangkat 3. Nah, kalau kalian nulis seperti ini artinya 2-nya aja yang pangkat 3, 5-nya enggak. Gitu ya. Paham ya? Jadi kalau tulisan seperti ini, jawabannya harus 8/5 gitu ya. Nah, ini harus tandain nih biar jelas. Nah, kemudian kalian juga harus hati-hati ketika ketemu yang seperti ini nih, negatif 7 pangkat 2. Itu kalau yang kalian maksud itu negatif 7-nya yang dipangkatin 2, nulisnya harus dalam kurung. Karena kalau tidak, kalau kalian nulisnya gini, misalkan negatif 7 pangkat 2. Nah, ini artinya 7-nya dipangkatin 2, kemudian dinegatifin. Nah, jadi kalau kalian nulisnya seperti ini, jawaban yang benar adalah 7 pangkat 2, 49 dinegatifin. Nah, jadi negatif 7 pangkat 2 sama dengan negatif 49. Nah, jadi harus hati-hati dalam penulisan. Itu yang harus kakak ingatkan di pangkat perpangkatan ini. Kemudian, nah ini udah pangkat bulat positif ya gini aja. Kemudian latihannya coba. Nih, nyatakan bilangan berikut sebagai perpangkatan suatu bilangan. Nah, A 243 itu sama dengan berapa pangkat berapa? Yang kemudian yang B 64 itu juga sama dengan berapa pangkat berapa. Tapi jangan kalian bilang 243 pangkat 1 ya. Kalau itu mah sama aja. Nah, kita ubah jadi bilangan selain 243 pangkat berapa gitu. Nah, kalau udah hafal enak sih. Kalau belum hafal gimana? Ya udah kita coba nih. 243-nya kita bagi dengan bilangan berapa? Bagi 2 nggak bisa karena ganjil. Bagi 3 deh, bagi 3 kayaknya bisa nih. Oke, kita bagi 3 hasilnya 81. Kita bagi 3 lagi deh. Hasilnya 81 bagi 3 27. Bagi 3 lagi 9. Bagi 3 lagi 3. Bagi 3 lagi 1. Nah, sampai sini stop. Nah, udah itu kita lihat berarti 243 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Berarti 243 sama dengan 3 pangkat 5. Nah, udah. Itu aja. Kemudian yang kedua, 64.
Kita, ini berapa pangkat berapa ya? Kita bagi 2 deh. Bagi 2 dulu. Bagi 2 sama dengan 32. Bagi 2 lagi, boleh? Boleh. Sama dengan 16. Bagi 2 lagi, 8. Bagi 2 lagi, 4. Bagi 2 lagi, 2. Bagi 2 lagi, 1. Nah, stop. Kita lihat. 64 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 6 kali. Berarti sama dengan 2 pangkat 6. Kak, saya nggak mau bagi 2. Boleh nggak? Boleh, coba. Asal bisa ya. 64-nya. Oh, saya mau bagi 4 nih, Kak. Boleh. Nah, bagi 4 sama dengan 16. Bagi 4 lagi, 4. Bagi 4 lagi. Bagi 4 lagi sama dengan 1. Berarti 64 sama dengan 4 pangkat 3. Nah, oh saya juga nggak mau, Kak, bagi 4. Oh, saya mau lebih pendek. Boleh. 64-nya kalian bagi 8. Sama dengan 8. Bagi 8 lagi, 1. Udah selesai. 64 sama dengan 8 pangkat 2. Nah, gitu. Asalkan tidak ada perintah yang menyatakan bilangan berpangkat, bilangan pokoknya 2 atau berapa, ya kalian bebas ubah bilangan itu jadi berapa pangkat berapa, bebas. Nah, kemudian kita lihat yang nomor 2. Hitunglah 3 kali 6 pangkat 2. Hati-hati ya, jangan sampai latah. Biasanya ada yang nulisnya 3 kali 6 dihitung dulu 18 pangkat 2. Nah, itu salah. Jadi aturan dalam operasi hitung itu pangkat diduluin. Berarti ini sama dengan 3 dikali 6 pangkat 2, 36. Sama dengan 108. Yang kedua, negatif 2 pangkat 3 berapa? Negatif 8 dikali 3 pangkat 2, 9. Sama dengan negatif 72. Selanjutnya, 4 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 4 dikurang 5 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu 64. Ditambah 3 pangkat 4, 81. Dikurang 5 pangkat 3, kalian hitung, 125. Sama dengan berapa nih? 145 kurang 125 sama dengan 20. Nah, selanjutnya 2/3 pangkat 3 dikali 81 dikurang negatif 3 pangkat 3. Ya kita hitung. 2/3 pangkat 3, 2 pangkat 3, 8. 3/3 pangkat 3, 27. Kemudian dikali 81 dikurang negatif 3 pangkat 3, negatif 27. Nah, ini kita hitung. Ini sama dengan 81 ini bisa dibagi 27 ya. Ini kalau kita sederhanakan 81 bagi 27 sama dengan 3. Jadi ini 8 kali 3, 24 dikurang negatif 27 sama dengan berapa? 51. Nah, udah. Ini untuk perpangkatan pangkat bulat positif. Bisa dipahami? Bisa ya? Kita lanjut ke pangkat bulat negatif. Nah, pangkat bulat negatif seperti apa ya? Suatu bilangan yang berpangkat bilangan bulat negatif dinyatakan dengan, nah, seperti ini. A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per, ingat ya, 1 per A pangkat N. Dengan A tidak boleh 0. Contoh, 3 pangkat negatif 4 sama dengan 1 per 3 pangkat 4 sama dengan 1 per 3 pangkat 4 dihitung 81. Kemudian contoh kedua, negatif 2 pangkat negatif 3. Nah, kalau pangkat negatif langsung 1 per, nah, negatif 2 dalam kurung pangkat 3 sama dengan 1 per negatif 2 pangkat 3, negatif 8. Kita nulisnya negatif 1 per 8. Kak, kenapa A-nya nggak boleh 0? A-nya tidak boleh 0 karena begini. Misalkan A-nya kita ganti 0. Misal gini, 0 pangkat negatif 2. Berarti kan sama dengan 1 per 0 pangkat 2 sama dengan 1 per 0. Nah, 1 per 0 berapa? Ayo, 1 per 0 berapa? Tahu nggak? Nggak tahu kan?
Ini tidak terdefinisi nih 1/0. Makanya A-nya tidak boleh 0. Nah, Nah, kemudian kita lihat contohnya. Nyatakan bilangan berikut dalam bentuk pangkat negatif. Nah, ini kan 1/125. Itu berapa pangkat berapa yang pangkatnya harus negatif. Ini kalau kita ubah 1/125 itu sama dengan 1/125 nya kita ubah 5 pangkat 3. Berarti ini sama dengan, kalau mau kita ubah ke pangkat negatif, kita naik aja 5 pangkat negatif 3. Nah, yang ini juga 1/36 itu 6 pangkat 2. Berarti sama dengan 6 pangkat negatif 2. Yang ini sama dengan 1/4 pangkat 2. Berarti sama dengan 4 pangkat negatif 2. Kak, saya nggak mau 4 pangkat 2. Boleh, asal bisa. Jadi 1/16 nya saya mau ubah jadi 1/16 nya jadi 2 pangkat 4. Nah, boleh nih. Ya, berarti ini sama dengan 2 pangkat negatif 4. Nah, bisa dipahami? Jelas ya? Jelas, kita lanjut lagi ke pangkat 0. Nah, suatu bilangan yang berpangkat 0 dinyatakan dengan A pangkat 0 sama dengan 1. A-nya nggak boleh 0. Jadi, berapapun pangkat 0 hasilnya 1. Asal bukan 0. Contohnya, 3 pangkat 0, 1. Negatif 2 pangkat 0, 1. Negatif 12 pangkat 0. Nah, ini yang kakak bilang tadi. Perhatikan. Kalau kalian menulisnya seperti ini, jangan kalian langsung jawab ini sama dengan 1. Salah. Ingat, operasinya pangkat dulu. Jadi, kalau nulisnya seperti ini, berarti 12 pangkat 0, 1. Masih negatif. Kalau yang kalian maksud negatif 12-nya yang dipangkatin 0, kalian harus nulisnya gini. Negatif 12 pangkat 0 sama dengan 1. Kalau misalkan ditanya, oh ini juga boleh nih, B pangkat 0 sama dengan berapa? 1 juga, asal B-nya bukan 0 gitu. Saya mudah ini mah kalau pangkat 0, pokoknya pangkat 0 sama dengan 1. Nah, kemudian gimana kalau pangkatnya pecahan? Nah, kita sudah belajar tentang pangkat bulat positif, negatif, dan pangkat 0. Bagaimana kalau bilangannya dipangkatkan dengan bilangan pecahan? Gimana nih? Yang udah tahu belum? Oke, kita langsung pelajari. Nah, suatu bilangan berpangkat pecahan diartikan sebagai nih, A pangkat M per N. Nah, itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Waduh, agak ribet ya. Oke, langsung kita contohin aja deh. Oke, contoh 27 pangkat 1/3. Itu sama dengan akar M-nya 1 berarti ya. 27 pangkat 1, nggak usah ditulis pangkat 1. Di sini, akar pangkat 3, N-nya 3, di sini angkanya 3. Nah, jadi berapa nih? Akar pangkat 3 dari 27 berapa? 3. Nah, jadi 27 pangkat 1/3 sama dengan 3. Nah, kalau ini bagaimana? 4 pangkat 3/2. Ya udah, langsung kita tulis. Berarti sama dengan akar. Nah, kalau 2 di sini nggak usah ditulis 2, karena kalau nggak ada angkanya di sini artinya angka 2 ya. Berarti akar pangkat 2 dari 4 pangkat 3. Nah, gitu. Terus ini ngerjainnya gimana, Kak? Nah, ini boleh kalian akarin dulu 4-nya, boleh kalian kerjain ini dulu. Tapi agar lebih mudah dan angkanya tidak jadi terlalu besar, kita akarin dulu 4-nya. Kita operasikan akarin dulu. Berarti akar. Nah, ini akar 4 berapa? 2. Pangkat 3-nya biarin. Nah, sama dengan 8 gitu. Atau ada yang mau nulis, "Oh, Kak, saya mau ini pangkatin ini dulu." Boleh. Berarti sama dengan akar 4 pangkat 3, 64. Akar 64 berapa? 8. Nah, sama aja kan? Nah, tinggal pilihan aja. Tapi biasanya kalau kakak menggunakan kakak akarin dulu, karena nanti kalau dipangkatin dulu, kalau angkanya ini terlalu besar, hasilnya besar juga gitu. Nah, kita coba latihannya. Yuk, yang pertama, 8 pangkat 1/3 ditambah 100 pangkat setengah. Berarti sama dengan akar pangkat 3 dari 8 ditambah
akar pangkat 2, nggak usah ditulis 2 ya, dari 100. Jelas ya? Akar pangkat 3 dari 8, 2. Akar 100, 10. Sama dengan 12. Nah, kemudian yang kedua, 16 pangkat 3 per 2 dikurang 27 pangkat 2 per 3. Berarti sama dengan akar pangkat 2 dari 16 pangkat 3 dikurang akar pangkat 3 dari 27 pangkat 2. Sama dengan, nah ini yang kakak bilang tadi, lebih baik diakarin dulu. Berarti akar 16 berapa? 4. Pangkat 3 biarin, dikurang akar pangkat 3 dari 27. 3 ya. 3 pangkat 2. Sama dengan 4 pangkat 3, 64. Dikurang 9. Sama dengan 55. Selanjutnya nih, 4 pangkat 1/2 dikurang 25 pangkat 3 per 2. Nah ini kita buat dulu, berarti 4 pangkat 1/2-nya berapa? Kita ubah pecahan biasa, 3 per 2 dikurang 25 pangkat 3 per 2. Sama dengan akar dari 4 pangkat 3 dikurang akar dari 25 pangkat 3. Berarti ini akar 4. 2 pangkat 3-nya tulis. Dikurang akar 25. 5 pangkat 3 ya, tulis. Nah, berarti ini sama dengan 8 dikurang 125. Sama dengan berapa nih? Nah, negatif 117. Gimana? Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, itu tadi pelajaran kita kali ini tentang pangkat bulat negatif, pangkat bulat positif, negatif, pangkat 0, dan pangkat pecahan. Semoga kalian dapat memahami materi dengan baik dan bisa membantu pemahaman kalian selama belajar di sekolah dan belajar di rumah. Oke, sekian dulu video kali ini, pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajarnya. Ingat pesan kakak, hormati guru dan sayangi teman. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.